Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah kali yang kedua saya sudah menolak-nolak gitu ya, dengan berbagai alasan. Ya, saya sudah memikirkan alasannya. Saya sudah mencoba mengatur jadwal ujian supaya ya di kampus tidak ada kegiatan. Jadi saya bisa beritahu pada Pak Pendeta Tro dan Bu Pendeta Desi bahwa tidak ada ujian di kampus. Tapi begitu saya sampaikan, ya beliau berdua katakan sudah diumumkan. Nah, kalau sudah diumumkan kan tanggung jawab saya bukan sama Pak Pendeta Tro, tapi sama Tuhan dan jemaat. Ya sudah, apapun yang terjadi datang. Gitu ya. Dan hari ini saya datang bersama istri dan putri saya, gitu ya. Mereka mengantar saya dan nanti siang saya kembali ke Salatiga. Ya, oke. Karena saya sudah minta tanya dosen, dosennya tidak menjawab. Dosennya tidak seperti saya yang selalu menjawab. Jadi saya paham saja. Oke, terima kasih. Tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini adalah terkait dengan firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kita di saat kita menghadapi masalah. Dan teks Alkitab yang dirujuk untuk menjadi bahan bacaan dan renungan kita pada hari ini adalah dari Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Injil Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Tapi saya akan baca dari ayat 1 sampai 4 ya, supaya kompak mereka, tidak ribut gitu ya. Mulai dari ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini adalah permintaan yang ecek-ecek gitu ya. Tapi kok kenapa Tuhan tidak lakukan ya? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya sedikit menyetir tema yang diberikan pada saya, lalu saya beri tema firman Tuhan sebagai penuntun dalam setiap keputusan hidup. Karena di dalam masalah, biasanya kan kita mau buat keputusan. Di dalam setiap masalah, kan kita pastinya kalut. Itu seperti di persimpangan jalan. Sepertinya semua tidak jelas. Kalau orang di dalam masalah, semuanya tidak jelas. Ya. Pandangan kabur, pikiran kabur, perasaan kabur, dan pengen kabur. Semuanya kabur. Ya. Ketika kita mendengar ayat ini, banyak orang yang langsung mengaitkannya dengan pencobaan. Dan memang benar. Pernyataan yang disampaikan Yesus ini diungkapkan bukan ketika Yesus sedang menikmati masa liburan. Atau sedang ada di kafe menikmati secangkir kopi panas. Tidak. Yesus menyampaikan pernyataan ini ketika ia dicobai oleh iblis. Sudah tahu tidak mungkin menang kok ya bisa lakukan lagi ya. Ini namanya bondo nekat. Ya, ini namanya nekat. Ya. Nekat menyampaikan hal ini, nekat menyampaikan permintaannya, nekat menyampaikan atau mengungkapkan maksudnya. Ya. Namun makna ayat ini jauh lebih luas dari sekadar menghadapi tekanan atau godaan.
Sudah pasti Yesus akan bisa menghadapi itu. Sudah pasti Yesus bisa mengatasi pencobaan ini. Sudah pasti Yesus punya jalan keluar. Tetapi sikap Yesus, tindakan Yesus, pandangan Yesus pada saat itu menjadi patokan dan cerminan bagi kita. Jadi tindakan Yesus bukan semata-mata mempertahankan dan menunjukkan kepada iblis soal ketuhanannya, soal kodratnya dia sebagai Tuhan, dan kodratnya dia sebagai manusia, tetapi sebagai patokan bagi kita, sebagai pedoman bagi kita, agar kita belajar dari Yesus. Jawaban ataupun pernyataan Yesus sedang mengajarkan kepada kita sebuah prinsip hidup, yakni orang percaya tidak boleh menjalani hidup hanya berdasarkan kebutuhan semata. Kalau tadi berdasarkan kebutuhan, ya pasti diiyakan. Juga tidak berdasarkan logika semata. Karena Yesus tidak mengatakan ini masalahnya, latar belakang masalahnya, lalu dibuatlah rumusan masalah, dicari metodenya, lalu ditemukanlah jalan keluarnya. Yesus juga tidak semata-mata itu. Kok ilmiah banget? Tidak. Juga bukan hanya soal kesempatan. Ini saatnya saya membutuhkan, menunjukkan bahwa saya adalah Tuhan. Dia belum tahu siapa saya. Iblis bilang, kita sudah tahu sama tahu. Wong saya juga dari sana. Atau juga bukan sekadar perhitungan manusia. Kalkulatif. Karena setiap kali kita menghadapi masalah, ide kalkulatif itu selalu akan muncul. Ide hitung-hitungan itu pasti muncul. Kalau tidak begini, pastinya begini. Kalau tidak begini, pasti begini. Kalau tidak dari depan, pasti dari belakang. Kalau tidak, ya dari mana-mana. Ide kalkulatifnya itu pasti muncul. Ide hitung-hitungannya itu pasti akan muncul. Tidak soal itu, tetapi soal berdasarkan firman Tuhan. Tadi di dalam perjalanan, ada firman Tuhan yang disampaikan ya dari Heartline, dan juga tentang keputusan. Sepintas, oh iya, oke lah. Berarti hari ini nggak melenceng. Setidak-tidaknya ada konfirmasi juga. Ada yang menyampaikan soal keputusan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan penting. Dan keputusan-keputusan ini ketika itu dalam kondisi masalah atau tidak masalah, kita harus membuat keputusan. Karena keputusan menentukan tindakan kita selanjutnya. Keputusan akan menentukan apa yang akan kita lakukan setelah kita membuat keputusan. Kita akan menjalani keputusan tersebut. Apakah keputusannya terkait dengan saya boleh menerima pekerjaan ini atau tidak? Haruskah saya pindah kota? Bidang studi apa yang saya harus pilih untuk kuliah nanti? Bagi yang mau kuliah ya sebentar lagi gitu ya, masuk itu ya. Yang dari SMA ke perguruan tinggi. Haruskah saya memulai bisnis ini dan di kota ini dan bukan di kota anu? Siapa pasangan hidup yang akan saya pilih? Haruskah saya pindah gereja? Iya. Ya siapa tahu dalam pikiran mau pindah gereja begitu. Bagaimana saya mendidik anak saya? Setiap hari kita harus membuat keputusan. Sama seperti saya ketika membuat keputusan mau pergi kuliah. 2 kali gagal, 3 kali baru ya. Kali pertama datang dari anak sendiri. Emang di Jakarta tidak ada kampus ya Pak? Wih, tawar-menawar. Oke, dia mau, sudah diberi pengertian, begitu ya. Sudah selesai, saya pikir oke, siap berangkat. Daftar lagi, bayar lagi. Kali kedua, sudah daftar, sudah bayar, sudah wawancara,
ditelepon sama rektor. "Nu, gantikan Kaprodi, karena Kaprodi yang sekarang mengundurkan diri." Atasan minta, bagaimana mungkin kita menolak? Iya kan? Tapi sudah seperti biasanya saya, mesti ini ada sesuatu. Mesti ini ada sesuatu. Dan yang pertama pun, ya kok tiba-tiba anak saya, biasanya cuek-cuek aja gitu kan. Tapi kok kali ini emang di Jakarta tidak ada kampus ya? Tapi seperti biasanya, oh ya mesti ada apa ini? Akhirnya yang kedua, ya saya menerima itu. Dan buat saya, ya itu juga pengalaman untuk saya belajar. Menambah daftar di CV, kurikulum vitanya. Pernah menjadi kaprodi, minimal begitu. Saya, ya kan. Tetapi kali yang ketiga, saya katakan, saya harus kuliah. Dan akhirnya diiyakan, baru saya pergi. Kalau andaikan saya katakanlah, anak saya kan ini juga kuliah, juga nanti untuk kamu nak, gitu kan. Setidak-tidaknya bapakmu ini doktor gitu ya, nggak nabrak tembok misalnya begitu gitu ya. Tapi saya mencoba untuk, oh iya, oke lah dalam hati kecil, oke saya nurut. Akhirnya saya dapat berkatnya, ya jadi kaprodi lah minimal begitu ya. Dan jawaban itu kan tidak, hai anakku Nuh, janganlah pergi. Tunggu dulu, kan tidak ada suara begitu. Tetapi setiap hal konfirmasi itu kadangkala datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang dekat kita. Dan karena itu jangan kita ngotot juga. Setiap keputusan itu akan menentukan arah kita ke depan. Karena itu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika kita membuat keputusan, ketika kita mengambil tindakan, maka apakah tindakan dan keputusan kita dilandasi oleh firman yang keluar atau berdasarkan firman yang pernah kita baca dan kita renungkan? Itu yang akan menjadi dasar pertimbangan kita. Artinya hidup tidak boleh hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, kebutuhan dan keuntungan sesaat, oleh ide kalkulatif kita, hitung-hitungan kita. Oh ya ini masuk akal. Kalau toh tidak masuk di firman Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting masuk akal. Kan susah juga gitu kan. Itu seperti perang Gideon gitu ya. Waktu disuruh Tuhan untuk pergi dan berperang, Tuhan bilang gak usah bawa pasukan banyak-banyak. Nah kan Gideon bilang, lah ini logikanya bertentangan dengan logika perang. Mana mungkin pasukan yang sedikit bisa mengalahkan musuh yang banyak? Kan tidak mungkin. Kan ide kalkulatifnya si Gideon kan muncul. Tuhan bilang kamu maju saja. Ya. Tetapi apakah selalu bahwa kita tidak membutuhkan ide-ide hitung-hitungan itu? Ada. Nanti kita lihat. Melalui teks Injil Matius pasal 4 ayat 4 pada hari ini, kita belajar kurang lebih ada 4 poin yang kita bisa renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah bahaya mengambil keputusan hanya berdasarkan kebutuhan. Andaikan Yesus mengambil keputusan untuk mengiyakan permintaan iblis, maka tindakan Yesus itu hanya berdasarkan kebutuhan bahwa dia sedang lapar.
Di padang gurun Yesus sedang lapar dan iblis berkata, "Ubah batu menjadi roti." Permintaan tersebut masuk akal. Kamu kan lagi lapar dan tidak ada orang yang jualan burger di situ. Tidak ada orang yang jualan roti canai di situ, tidak ada. Tetapi juga kita jangan berpikir, kalau begitu ketika ada pencobaan jangan makan. Bukan juga. Atau tidak salah juga kita makan ketika lapar, tidak ada yang salah. Yang salah adalah mengabaikan kehendak Allah demi memenuhi kebutuhan sendiri. Banyak keputusan yang tampaknya benar secara logika. Oh iya, ini gajinya besar. Oh iya, ini bisnisnya menjanjikan. Oh iya, itu kampusnya terkenal. Ya, soal ngomong-ngomong kampus terkenal, saya juga kadang itu dalam perjalanan hidup, ya Tuhan, saya kok bersyukur sekali ya. Maka sampai begini saja saya sudah bersyukur. Pikir saya, Pak Tro, kuliah di Sangatta. Waktu itu kami di Salatiga minum kopi dengan Pak Pendeta Yosi, ya kami diskusi. Pak Pendeta Tro cerita, iya, transkrip saya Sangakala nggak laku, Pak. Di STT Battle ketika datang, Pak. Dalam hati, apalagi saya. Bagaimana bisa masuk ke UKI juga gitu kan. STT-nya pun tidak terkenal lagi. Itu harus banting tulang dibanting-banting-banting juga. Ya, tapi yang namanya jalan Tuhan. Aku juga bilang, kok saya kuliah nabrak tembok, kok bisa terima di sana? Saya juga kaget, kok bisa mereka terima saya juga ya? Ya memang sih ada teman, tetapi kalau Tuhan tidak menempatkan orang itu di situ, bagaimana mungkin? Dan waktunya tepat lagi. Mana mungkin? Saya berpikir, tapi untungnya saya tidak sampai menyalahkan orang tua saya. Memang bapak saya kenapa tidak sekolahkan saya di kampus yang baik. Sehingga saya tidak susah ketika cari kerjaan gitu ya. Begitu dicari STT Sangkala mana sih? Banyak orang nggak kenal. Dan memang tidak dikenal. STT Berita Hidup mana sih? Nggak ada yang kenal juga. Begitu STT Cipanas, ada yang agak kenal. Begitu UKSW, kok semua orang kenal? Tetapi itu datang ketika Tuhan sudah memperkenalkan kita di mana-mana. Tapi bukan berarti harus seperti itu dulu, bukan. Itu jalannya saya. Jalan yang lain, tetapi ketika orang yang lain mungkin berbeda, tetapi yang menjadi patokan kita adalah ketika kita membuat keputusan, apakah kita meminta tunjuk pada Tuhan. Itu persoalannya. Apakah ini menguntungkan? Ataukah sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menilik pernyataan dan permintaan iblis. Hal ini seperti teman Anda meminta Anda mematikan seekor semut. Semalam saya renungkan, kok permintaan ini kok ya kerucuk-kerucuk gini, minta Yesus ubah batu menjadi roti. Bahasa Inggris kecil. Ya. Bluetooth device has connected successfully. Kecil bahasa Inggris mah. Atau ya kecil lah. Ubah batu jadi roti kecil lah tuh. Jadi tuh roti. Ya toh? Namun hal ini tidak seperti ketika teman Anda meminta Anda mematikan seekor semut. Untuk kasus permintaan iblis, mengiyakan tidak memengaruhi harga diri dan kodrat Tuhan. Tidak mempengaruhi, diiyakan atau tidak. Tetapi kalau iya, kok iya Tuhan dalam kendali iblis? Kok mau-maunya aku kerjain ya?
Apakah demi harga diri, lebih mempertahankan ketuhanannya, menunjukkan kepada pengikutnya bahwa ternyata dia bisa ubah jadi roti. Tetapi bagiku itu adalah sebuah permainan. Kok mau-maunya ya, ku kerjain ya. Padahal dia kan Tuhan ya. Ya. Persoalannya juga Yesus tahu bahwa permintaan iblis bukanlah kehendak yang harus Yesus tunaikan, bukan itu. Karena Yesus datang bukan sekadar untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus butuh roti karena memang Yesus lapar, tetapi makan roti hasil mengubah batu sebagai permintaan iblis. Nah, ini yang nggak bisa. Saya lapar, tetapi kalau makan roti hasil ubahan karena permintaan iblis, nah ini kan jatuh. Kok masa segitu? Masih lebih baik minta burung gagak, bawakan roti. Ya. Tapi jangan tanya, jangan-jangan burung gagak mengambil roti orang miskin. Jangan mikir begitu juga gitu kan. Nanti kan susah juga gitu kan. Tuhan menyusahkan orang miskin. Ya enggak. Nah, itu bukan pemerintah gitu ya. Ya menyusahkan rakyatnya itu ya. BBM naik gitu ya. Tapi orang Jakarta beberapa hari ini ya, kalau BBM naik ternyata sepi di jalan. Tol sepi gitu ya, enggak terlalu rame gitu ya. Jadi untung juga kita kan. Boleh juga ya dinaikkan saja. Jadi nggak macet gitu ya, nggak pegel di kaki gitu kan. Iya, begitu saya pasang status begitu, teman-teman di luar kota bilang, "Jangan, kami di sini nggak macet, jadi diturunkan saja." Oh gitu, kami di Jakarta minta dinaikkan saja, gitu ya. Karena nggak macet, cepat itu ya. Tangerang Jakarta cuma 30 menit, 25 menit udah nyampe gitu ya. Saya kok menikmati, nggak mau pulang lagi ke Salatiga, karena Salatiga tidak ada macet. Apakah iya? Iblis sering memakai kebutuhan untuk mendorong manusia bertindak tanpa bertanya kepada Tuhan. Persoalan perut ini. Dan pergumulan kita itu kan selalu hanya soal ini. Kampung Tengah. Ini selalu menjadi persoalan. Dalam sejarah gereja juga kan begitu. Ya, orang mau masuk itu ya, si company gitu ya. Kalau kamu masuk benteng, keluar jadi Kristen gitu kan. Kenapa? Semua sudah aman. Ya. Semua masalah perut. Dan semua soal kenyamanan. Andaikan Yesus mengiyakan itu, hari ini kita tidak baca ayat ini. Pasti Yesus mengubah batu menjadi roti. Kita bacanya begitu. Lalu kita menafsir begini, masa kecil begitu kok Yesus ikuti, kata iblis. Yesus ingin mengajarkan kepada kita, apa sih yang paling penting? Bukan soal laparnya. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada bahaya ketika kita mengambil keputusan hanya berdasarkan soal butuh atau tidak butuh, apalagi keinginan. Poin kedua yang kita bisa pelajari dari teks ini adalah percaya Tuhan dan berpikir kritis di saat kondisi krisis. Kritis di sini tidak berarti mengandalkan akal semata sebagai alat analisis kita untuk membuat keputusan. Alat hitung-hitungan kita ketika kita membuat keputusan. Tetapi juga tidak berarti percaya tanpa pertimbangan akal. Mengapa? Alkitab juga ngajarin itu kok dua-duanya. Amsal 3 ayat 5, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti harus bersandar pada pengertian Tuhan. Tanya Tuhan, apa maksudnya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Tindakan saya nanti bagaimana?
Di Amsal 19 ayat 2, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ini berarti tidak ada hitung-hitungannya. Nah, di sini yang saya bilang, Alkitab bilang percaya pada Tuhan dan pakai juga akal. Jangan tergesa-gesa, itu berarti bersandar pada pengertian Tuhan dan pikirkan itu baik-baik. Ini yang semalam saya renungkan, bahwa kalau kita yang sudah sekolah, disitulah fungsinya kita sekolah. Iya toh? Disitulah fungsinya kita sekolah. Bukan berarti sekolah itu tidak penting. Sekolah itu sangat bermanfaat. Kita membuat pertimbangannya. Oh iya, kalau saya ambil ini kan begini. Iya ya, kalau saya ambil ini, nggak masuk. Ya, kalau dijual segini, ini nggak nutup. Harusnya segini. Tapi kalau segini, kemahalan, nggak dibeli juga. Ya kalau orang ekonomi belajar ekonomi ya dipakai. Di situ atau di posisi itulah, di tempat itulah ilmu ekonominya masuk. Alkitab tidak melarang orang untuk berilmu kan? Karena di dalam kita membuat pertimbangan, kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi juga kita tidak seperti orang bodoh yang tidak menggunakan akalnya. Amsal 3 ayat 5 sebagai ruang bagi iman. Amsal 3 ayat 5 sebagai ruang bagi iman. Dan Amsal 19 ayat 2 sebagai ruang bagi akal untuk memikirkan dengan matang. Inilah yang mungkin orang manajemen bilang risk management. Analisis, oh iya risikonya apa? Dipertimbangkan baik-baik. Oh iya terima kasih Tuhan. Untung saya tidak mengikuti ini. Untung saya membuat pertimbangan seperti ini. Poin yang kedua ini kita akan rujuk contoh, yakni pada keluarga Elimelek. Di dalam kitab Rut. Kisah keluarga Elimelek dalam kitab Rut menjadi contoh real bagi kita di dalam perenungan kita pada hari ini. Pada masa hakim-hakim memerintah, itu di pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim dan ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim, itu ditulis. Pada masa hakim-hakim memerintah, orang berbuat sesuka hatinya. Nah, lalu nanti di kitab Rut pasal 1 ayat 1. Pada masa hakim-hakim memerintah, terjadi kelaparan di Betlehem. Lalu Elimelek dan keluarganya pergi meninggalkan Betlehem menuju ke Moab. Cuma nyebrang ke Laut Mati kan, ini ya Israel di sebelah, ya Yerusalem sebelah, lalu Moab sebelah. Ya kalau negara modern mungkin sekarang itu ya Yordan itu ya, nyebrang ke sebelah. Tapi kalau nyebrang ke sebelah itu seperti membuat Tuhan itu, kok kamu pikir saya ini tidak bisa kasih makan kamu ya? Kamu pikir saya tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu kah? Mereka pergi ke Moab. Tujuannya adalah berbisnis. Dan di kitab Rut mencatat mereka di sana kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Dan 10 tahun kemudian, apa yang terjadi? Naomi kembali. Kembali dengan membawa hasil yang tidak baik. Sebab ketika ia pergi, namanya itu adalah Naomi, sweetness. Dan Elimelek suaminya itu berarti raja. Tuhanku adalah rajaku. My God is my king. El Melech. Tetapi ketika dia kembali, ibu-ibu di kampung Bethlehem berteriak, "Jeng Naomi kah?" Gitu kan. Oh, ya Naomi balik, Naomi balik. Ojo manggil-manggil aku Naomi. Loh, kok sudah dibaptis ya? Enggak, panggil saya Mara. Karena yang maha tinggi berperkara dengan saya. Bukan lagi manis, tapi pahit. Tapi bukan si manis dari jembatan Ancol. Bukan.
Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena pahit. Mereka bertanya kepada hakim-hakim yang memerintah saat itu untuk pergi, karena pada saat itu Nabi digantikan oleh para hakim untuk memerintah gitu ya. Mereka tidak bertanya. Atau mereka pergi dan bertanya kepada imam? Tidak, Alkitab tidak mencatat demikian. Mereka pergi menurut kehendak hati mereka. Mereka pergi menurut pertimbangan mereka sendiri. Mereka pergi ke Moab berdasarkan keputusan mereka sendiri, tanpa meminta pada Tuhan. Kepulangan Naomi sebagai tanda kekeliruan mereka. Rugi besar, suami mati, anak-anak mati, tinggallah 3 janda dalam satu rumah. Naomi dan kedua menantunya. Dan di dalam kisah ini juga kita baca lagi keputusan yang penting. Ruth membuat keputusan ikut mertuanya kan? Dan cerita besar itu terjadi. Perpindahan yang semula dimaksudkan untuk mencari kehidupan justru berakhir dengan penderitaan yang mendalam. Kisah ini menunjukkan bahwa keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, motif ekonomi semata, tanpa mencari kehendak Tuhan dapat membawa konsekuensi besar. Rugi besar. Tapi masih baik. Sudah rugi, masih ingat Tuhan. Itu masih baik. Dan masih sadar Tuhan berperkara dengan saya. Sumber kehidupan bukanlah di Moab, melainkan Tuhan sendiri. Bukankah hal ini sering terjadi dalam hidup kita? Ketika kita meninggalkan prinsip firman Tuhan demi peluang yang tampaknya lebih menguntungkan, tanpa kita berkata firman yang keluar dari mulut kita. Tidak ada pertimbangan. Poin ketiga yang menjadi perenungan kita adalah firman Tuhan harus menjadi dasar keputusan kita. Yesus menjawab, ada tertulis. Dan setiap hari gitu ya, saya atau istri antar anak suruh si bocah baca Alkitab. Ya kasih taunya, ya nanti kalau ada apa-apa, kan kamu ingat. Kok harus baca tiap hari? Iya, biar nambah banyak, tabungannya banyak. Karena baca dikit, lupanya lebih banyak. Kalau baca banyak, kan lupanya dikit gitu kan. Jadi kalau baca banyak kan masih ada yang tersimpan. Lalu baca dikit, ya nggak ada yang tertinggal juga gitu kan. Itu yang membantu kita. Setiap jawaban Yesus dimulai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena firman memberi arah. Itu menjadi teladan bagi kita, contoh bagi kita. Kita hidup pada zaman yang menawarkan berbagai pilihan. Oh Tuhanku, sekarang lebih susah jadi orang Kristen. Dan perjuangannya itu ada di dalam tangan kita. Betapa susahnya. Ada banyak pilihan, tetapi tidak semua pilihan adalah kehendak Tuhan. Disinilah firman Tuhan membantu kita untuk apa? Membedakan kesempatan atau pencobaan, pintu yang Tuhan buka atau jebakan, kebutuhan sesaat atau panggilan hidup. Firman Tuhan membantu kita. Karena itu pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, pelita itu kan tidak menerangi seluruh perjalanan sekaligus kan? Kan kita mau pakai dari kota A ke kota B. Apakah ya pelita kita langsung terangnya sampai di kota B? Kan enggak. Tetapi pelita menerangi langkah berikutnya. Terang. Karena mungkin kita nyetir juga lampu mobil terangnya langsung tembus sampai Semarang. Jadi kita terus aja gitu. Enggak. Menerangi langkah-langkah kita berikutnya. Demikian juga firman Tuhan memberi penerangan kepada akal kita.
Untuk apa kita membuat keputusan? Kenapa juga kemarin saya bilang, Pak Tro, saya enggak khotbah, Pak. Saya kasih alasan, tidak ada yang muji gitu kan. Saya duduk gitu kan, yang namanya kaprodi saya suka ya kan, tapi kan nggak yang keblinger, bukan. Teman saya pergi ke Lampung, ada kegiatan diundang, memberi seminar di sana, lalu dia tidak mengikuti untuk menguji proposal. Kan menguji proposal itu banyak berkat. Gitu kan, menguji. Karena kami sudah buat jadwal, nggak mungkin gara-gara dia lalu diubah semua. Sudah selesai, Ibu tidak menguji, online nggak apa-apa. Saya nggak bisa di sana. Oh ya sudah. Setelah itu saya mikir, aduh, dia kehilangan berkat. Saya nggak enak hati. Padahal ya tega-tega aja. Siapa suruh juga ibu pergi? Ya nggak salah juga. Di situ saya galaunya. Tanggal 26 itu ada ujian lagi. Kan saya bisa ambil semua. Karena memang bimbingan saya semua. Disitulah, masa sih kamu makan semua? Masa sih kamu ambil semua? Itu hati saya, oh ya sudah, ku kasih semua. Dia nguji. Ini bukan soal salah benar. Tetapi ada di hati kita. Apakah kamu mau menerima berkat itu sendiri? Ataukah kamu berbagi? Ibu nguji ya. Oh, kan ini bimbingan Pak Nuh. Nggak apa-apa. Kan prodi-prodi kita sendiri. Boleh toh? Kan nggak mungkin ibu juga mencelakai mahasiswa. Nggak ada rencana yang jahat kepada mahasiswa. Ujilah. Dan saya tetap datang. Saya hanya nguji satu. Karena memang tidak ada dosen lagi. Mau tidak mau. Saya nguji. Tetapi dia tetap ada. Dia mengambil bagian. Dia tidak kehilangan berkat. Terima kasih Pak Nuh. Oh iya. Saya bisa saja membuat keputusan. Saya ambil semua. Dan salah juga. Tapi saya mengabaikan suara hati saya. Jangan mengambil semua berkat. Kan firman Tuhan mengajar kita kan. Ada benih dan ada roti. Roti untuk kita makan, benih itu untuk kita tabur. Kan sama. Saya melepaskan berkat itu untuk dia ambil. Karena saya tahu pasti juga saya akan dapatkan berkat yang lebih banyak lagi. Itu ada di sini. Berarti kalau saya ambil semua, gak ada yang salah. Tapi saya tidak dengarkan suara hati. Itu berarti saya tamak, saya maruk, saya tidak ingat teman saya. Saya egois juga. Dan itu berarti saya tidak akan bisa mengubah itu lagi. Tidak akan pernah terjadi lagi kira-kira seperti itu. Dan berarti saya kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada teman saya. Melepaskan hak saya untuk diambil. Tidak apa-apa. Atau seperti contoh lain lagi, Lot. Ketika pamannya bilang, kamu mau kemana? Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kamu ke utara, aku ke selatan. Lalu dia memilih lembah Yordan. Itu sangat subur. Ya, waktu ke Israel saya lihat, memang sangat subur. Subur. Lot memilih ke situ. Bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Abraham memilih di Negev. Kering, kerontang. Tetapi disitulah Tuhan memberkati Abraham. Bukan di tempat yang subur. Saya pernah khotbah dari bagian itu. Memang saya coba lihat topografi dari tanah Negev. Itu tidak menguntungkan untuk berbisnis. Tanahnya kering. Tapi keputusan itu justru membawa Abraham kepada jalan berkat. Sedangkan Lot kehilangan segalanya. Poin keempat, poin terakhir.
Keputusan yang benar dimulai dari kebergantungan pada Tuhan. Banyak orang bertanya, Tuhan tunjukkanlah jalanmu. Namun sebelum Tuhan menunjukkan jalan, kita seringkali sudah jalan. Iya. Atau anak muda gitu kan. Tuhan, apakah dia jodoh saya? Padahal sudah jatuh hati lebih dulu. Nah, kan susah kan? Nah, akhirnya negosiasinya dengan Tuhan itu bukan soal kehendak Tuhan, tetapi aku wes kadung kecantol. Sudah terlanjur saya punya perasaan gitu kan. Kan susah. Jadi lebih susah doanya. Kadang kita sudah jalan lebih dahulu, baru kita bertanya. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada sekadar memberi jawaban. Karena itu ketika kita memilih pekerjaan, pasangan bisnis, jurusan kuliah, tempat pelayanan dan sebagainya, mari kita bertanya pada Tuhan. Atau anak-anak mau kuliah, kan kita tidak tahu. Ketika anak saya tanya mau ini, mau itu, saya juga dalam hati, ya, karena kami ada di dalam 2 jurusan yang berbeda. Saya jurusan, istri saya jurusan pasti, saya ilmu paling pasti. Ya, fisika, kimia itu kan jurusan ilmu pasti kan. Nah, itu ilmu paling pasti. Saya mengikuti jalan pengalaman. Udahlah nak, yang penting kamu sekolah. Tuhan akan mengatur masa depan. Mamanya bilang, nggak bisa begitu. Dia harus sekolah yang benar. Nanti ketika Tuhan memberi jalan yang benar, itu kan lebih bagus. Ya benar juga. Tapi ya sudah, biarkan saja dia menjalani itu. Keputusan yang benar dimulai dari kita bergantung pada Tuhan. Yesus memang bergantung penuh pada Bapa. Itu bukan berarti dia kurang Tuhan gitu loh. Bukan. Tapi menunjukkan bahwa dia taat sama Bapaknya. Dia mengasihi Bapaknya. Karena itu dia bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Sehingga ketika datang pencobaan itu, dia tahu kehendak Bapa yang didahulukan. Bukan kehendak. Bukan soal roti yang didahulukan. Tapi kehendak Bapa yang didahulukan. Dan dia katakan, seperti tertulis. Yosua 1 ayat 8 juga mencatat demikian. Jangan engkau lupa memperkatakan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Atau di Mazmur. Ya karena temanya sama, tapi ditulis dalam model gaya narasi yang berbeda. Ya kalau Yosua modelnya adalah soal prosa, sedangkan Mazmur itu puisi. Gitu ya. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 juga demikian. Orang yang mengandalkan Tuhan. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Ketergantungan itu yang akan membantu kita untuk kita membuat keputusan yang benar. Kita tidak mengikuti sekadar kehendak ataupun keinginan diri kita. Keputusan yang lahir dari doa mungkin tidak selalu paling mudah. Memang tidak paling mudah. Apalagi melepaskan apa yang sudah menjadi keinginan di dalam diri kita atau sudah ada di dalam hati kita, saya pokoknya harus dapat, tetapi kemudian orang lain katakan tidak, atau Tuhan katakan tidak, lalu kita katakan nggak bisa. Kita sudah tidak mendengarkan Tuhan lagi. Namun keputusan yang sesuai kehendak Tuhan akan membawa damai sejahtera. Lalu mungkin kita bertanya, nah terus apa gunanya saya baca firman Tuhan? Kita baca firman Tuhan karena firman Tuhan akan menjadi pengarah kita, pembimbing kita, nanti juga menjadi penimbang. Sehingga kita bisa menimbang-nimbang, oh iya,
Tidak selalu mengatakan ini salah dan ini benar. Tidak selalu. Tetapi akan memberi kita, oh ya harusnya begini ya. Oh ya harusnya begitu ya. Oh mestinya tidak begini. Di awal tadi saya bercerita soal diri saya ketika mau pergi. Saya tidak katakan Tuhan berbicara kepada saya dalam suara yang menggelegar. Bukan. Tetapi apa yang terjadi melalui challenge anak, kemudian dari pimpinan di tempat kerja, saya melihat bahwa itu cara Tuhan untuk menuntun saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan ini mengajarkan bahwa hidup orang percaya tidak boleh dikendalikan oleh hanya sekadar kebutuhan ekonomi saja. Apalagi ya anak-anak muda ya, pokoknya pengen harus gitu ya. Dan mungkin kita yang orang tua emang gampang ya memberi pengertian pada mereka, susahnya minta ampun. Coba dibilang enggak, seperti perang dunia. Tetapi itu harus kita lakukan, bukan sekadar. Bukan sekadar peluang bisnis, ambisi karir, atau pertimbangan rasional semata. Semua itu penting, tetapi bukan yang terutama. Yang terutama adalah hidup di bawah tuntunan firman Tuhan. Mengarahkan kita. Keluarga Elimelek, Lot, mengingatkan kita bahwa keputusan yang tampaknya bijaksana menurut logika manusia belum tentu merupakan keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Elimelek dan keluarganya juga tidak sukses. Yesus memberi teladan bagi kita dalam situasi yang mendesak, situasi yang genting. Antara lapar, karena kalau lapar pasti sakit kepala juga seperti saya. Saya lapar, pasti sakit kepala. Nah, gimana? Mau sakit kepala atau mau ambil roti? Supaya tidak sakit kepala. Nah, itu kan jadi soal. Yesus memberi teladan kepada kita. Firman menjadi dasar keputusan kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, tekanan hidup, firman Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga kita boleh menyanyi, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Tuhan kan senang dengan keputusan yang benar. Berdasarkan firman Tuhan. Amin.